Shalom anak-anak Miss, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Kristen di kelas 4. Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran yang ketujuh, yaitu ibadah yang sejati ya. Miss bisa buka paketnya ya. Ibadah yang sejati. Nah, anak-anak Miss, apa itu ibadah? Nah, Miss pasti sering kan beribadah. Iya, beribadah, orang sering menyatakan bahwa beribadah itu adalah ke gereja. Nah, itu benar, beribadah itu adalah ke gereja. Nah, ada juga mengatakan ibadah berarti menyembah Allah, ya, atau perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah. Misalnya berdoa, melakukan upacara keagamaan, ya, berdoa kepada Allah, itu juga disebut juga ibadah. Nah, kita mau lihat sebenarnya apa sebenarnya ibadah sejati itu. Nah, Miss, ibadah sejati bukan hanya ketika kita ke gereja saja, tetapi kita juga harus mempraktikkan, ya, mempraktikkan dalam sikap kita sehari-hari. Apa yang sudah kita dengar firman Tuhan, kita harus mempraktikkan. Jangan kita hanya datang ke gereja, mendengar firman Tuhan, bernyanyi, memuji, tapi pada saat dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak melakukannya. Percuma saja, itu tidak disebut dengan ibadah sejati. Tapi yang dikatakan ibadah sejati adalah kita mendengar, mengikuti perintah Tuhan dan mempraktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya contohnya yaitu menolong teman, ya. Kita harus menolong teman misalnya yang terjatuh, kita bantu, kita tolong dia. Karena menolong teman itu juga disebut dengan ibadah, ya. Atau mengajari teman yang tidak mengerti pelajaran. Nah, itu juga disebut ibadah. Nah, kita lakukan di dalam hidup kita. Itulah dikatakan dengan ibadah sejati. Nah, Miss bisa buka buku paketnya di halaman 67. Nah, di situ dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8 dikatakan bahwa ibadah yang sejati adalah jika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, artinya di sini adalah kita diminta untuk memberikan pikiran kita, perasaan kita, dan apa yang kita miliki untuk Allah. Ya, pikiran kita, perasaan kita. Nah, apa yang kita miliki hanya untuk kemuliaan Allah. Ya, misalnya contohnya kita mempunyai kepintaran, ya, kita kepintaran untuk membuat ide-ide yang baik. Mari kita tuangkan, ya, pikiran kita untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah, di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8 juga dikatakan di sini menjelaskan bahwa kita diberi karunia oleh Allah. Ya, di situ dikatakan kita diberi karunia oleh Allah. Misalnya karunia untuk melayani, ya, karunia mengajar, menasehati, dan masih banyak lagi. Misalnya melayani. Jika kita mempunyai karunia melayani, mari kita layani orang yang membutuhkan. Ya, menolong dia, membantu dia, itu adalah perbuatan melayani atau disebut dengan ibadah. Mengajar, ya, kalau misalnya ada teman yang tidak mengerti, kita ajar, ya, itu juga merupakan perbuatan ibadah, ya, kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi ya, nak, ya. Kita juga diberi talenta, misalnya diberi suara yang bagus. Nah, mari kita pergunakan suara kita itu untuk memuji Tuhan. Misalnya kita melayani di gereja sebagai singer, ya, di gereja, atau kita pintar menari. Mari kita lakukan kepintaran kita itu dengan menari di saat beribadah, ya. Itulah dikatakan ibadah yang sejati, ya. Jadi ibadah sejati itu adalah di mana kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan, ya, bukan hanya mendengar saja tetapi melakukan. Itulah disebut dengan ibadah sejati. Nah, sampai di sini penjelasan Miss tentang ibadah sejati.
Yesus ucapkan terima kasih, semoga kita dapat melakukannya di dalam hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.